Tentang penulisan mushaf Al-Quran, itu memang mengalami perubahan dari masa ke masa. Di masa Rasul SAW dan di masa sahabat setelahnya, tulisan huruf hijaiyah itu ditulis tanpa titik dan baris. Sehingga di masa sahabat, mereka yang memiliki mushaf pribadi, itu memang kondisinya bukan hanya gundul, tapi pelontos gitu bahasanya. Termasuk mushaf Utsmani yang tulis paling belakangan, itu juga tanpa titik dan baris. Setelah masa berlalu, terjadi semacam musibah wabah a'jamiyah, yaitu orang kebingungan ketika membedakan huruf-huruf Al-Quran. Ba, ta, sa, nun itu sama, huruf yang seperti perahu. Antara jim, ha, kha juga sama, ain dan ghain, fa dengan qaf, sod dengan do, dan huruf-huruf yang mirip. Maka kemudian mulailah muncul ijtihad. Sejarah mencatat yang mulai mengawali melakukan perbaikan huruf hijaiyah adalah Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Sampai pada masa dinasti Umayyah, banyak ulama-ulama yang mulai melakukan ijtihad, memberikan titik dan sekaligus penanda bacaan di dalam Al-Quran. Di perkembangan ini, huruf-huruf hijaiyah mulai diberikan pembeda. Untuk huruf pertama dibiarkan tanpa titik, dan huruf yang kedua diberikan titik untuk membedakan huruf yang pertama. Zai memiliki titik, sedangkan ro tidak. Kemudian sod tidak memiliki titik dan dot diberikan titik. Ghain diberikan titik, ain dibiarkan tanpa titik. Shin diberikan titik 3, karena memang huruf shin memiliki gerigi 3. Kemudian pada huruf fa dengan qaf, untuk mereka yang tinggal di dunia barat, yaitu di Andalusia, cenderung menuliskan huruf fa itu dengan titik di atas, qaf titik di bawah. Sedangkan kaum muslimin yang ada di timur, yaitu menuliskan huruf fa dengan titik 1, qaf dengan titik 2, dan ini yang kemudian masyhur yang digunakan sampai hari ini. Kemudian pertimbangan yang sama dengan huruf sa yang kemudian diberikan titik 3 untuk membedakan dari huruf ta dan huruf-huruf yang lainnya. Setelah waktu berjalan, kaum muslimin memang bisa membedakan mana huruf ba, ta, sa, nun, antara kha dengan ha, antara ro dengan zai. Tapi kemudian mereka kebingungan dalam harokatnya. Ini dibaca fathah, dhammah atau kasroh. Maka kemudian bangkitlah beberapa ulama berijtihad dengan memberikan titik harokat. Hanya pada masa itu titik harokat itu bentuknya bulat. Yang membedakan antara titik huruf dengan harokat yaitu pada warnanya. Dan ini masing-masing negeri memiliki perbedaan corak warna. Misalnya di dunia timur, kaum muslimin menuliskan untuk titik huruf itu sama dengan hurufnya, yaitu dengan warna hitam. Sedangkan untuk harokatnya dengan tinta berwarna merah. Sedangkan di Andalusia berbeda lagi. Untuk titik fathah, kasroh, dan domah itu memiliki warna yang berbeda-beda. Setelah berjalannya waktu, tulisan-tulisan yang berwarna itu memudar, sehingga kaum muslimin mengalami kesulitan lagi membedakan mana titik huruf dan mana titik harokat. Akhirnya kemudian muncul ulama berikutnya yang berijtihad untuk fathah tidak dengan titik, tetapi dengan alif berdiri. Kemudian untuk domah dengan waw, untuk kasroh dengan ya kecil, dan apabila tanwin hurufnya diberikan double. Ini kemudian dipotong, ditambah, dikurangi, disempurnakan hingga bentuknya seperti yang kita kenal sekarang ini. Demikian juga dengan pembagian juz Al-Quran. Pada masa para sahabat, Al-Quran itu tidak dibagi menjadi 30 juz. Mereka membagi Al-Quran, kalau hendak disebut juz, itu ada yang membagi menjadi 3 juz, 5 juz, atau 7 juz. Karena mereka menghatamkan Quran dalam 3 hari, dalam 5 hari, dalam 7 hari. Setelah masa berganti, kaum muslimin kesulitan untuk mengkhatamkan Quran dalam 1 pekan, apalagi dalam 3 hari. Sehingga kemudian muncullah para ulama, sebagiannya berijtihad, membagi Quran itu menjadi 30 juz, supaya bisa dikhatamkan dalam 1 bulan sekali. Nah, di masa kita hari ini, entah mengapa mengkhatamkan Quran 1 bulan sekali itu juga sangat berat. Apakah perlu kiranya